Selamat pagi teman-teman semua, khususnya di kelas pra-remaja ya. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih bisa beribadah, kita masih bisa ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Covid di luar sana mungkin begitu mengkhawatirkan, tapi itu tidak menghambat kita untuk kita datang kepada Tuhan. Tidak menghambat kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Seperti baju kayu ini pray from home, kita bisa berdoa dimanapun juga, bahkan di rumah kita masing-masing. Dan satu hal yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan untuk kita, anak-anaknya jauh dari Tuhan. Dan saat ini kami dari Kompleks Kardon yang bertugas pada pagi hari ini mau memperkenalkan diri kepada petugas-petugas saat ini. Pemain gitar saat ini yaitu Kak Wingren dan pemain kahonnya Kak Wawan. Juga singernya ini dari Kak Ica, juga Kak Emi. Dan saat ini yang menjadi worship leader pada saat ini yaitu Kak Yudo sendiri. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau sama-sama bersatu hati untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita mau siapkan hati kita, dan kita memuliakan dan menaikkan pujian Tuhan. Bersyukur Tuhan buat segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan yang begitu baik buat kami, yang selalu menyertai kami dalam hidup kami, dalam keseharian ini Tuhan. Dan kami tetap bersyukur, kami terus bersyukur bahwa Allah tidak pernah tidur untuk kami Bapa. Bapa, ini kami Tuhan yang mau berdiri di hadapan Tuhan, yang mau datang kepada Tuhan. Dan mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu hari ini. Amin. Yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku Buat hari-Mu Tuhan. buat hari yang Kau Amin. beri. Tak habis-habisnya kasih dan
sepanjang hidupku. Oh, seperti pujian yang berkata Bapa bahwa besar setiamu sepanjang hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang begitu baiknya buat kami Bapa, yang selalu mengiringi kami, yang selalu menyertai kami dalam setiap hidup kami ya Bapa. Ini anak-anak-Mu Tuhan yang berdiri, yang duduk di hadapan-Mu Tuhan. Ibadah ini boleh jauh Tuhan, ibadah ini boleh online Tuhan. Tapi hati kami tetap dekat dengan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah pra remaja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar firman-Mu, biar berkat-berkat-Mu boleh melimpah atas kami Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, tengah, hingga akhir. Dan biar nama Tuhan yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita yang percaya katakan, amin. Ya, sekali lagi puji Tuhan bahwa kita hari ini kita sudah percaya bahwa Tuhan itu begitu baik buat kita. Kita sanggup merasakan, kita sudah mengecap begitu baiknya Tuhan buat kita. Dan saat ini kita mau bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian. Kecaplah dan lihatlah. Ya. Biar sukacita Tuhan boleh ada dalam kita ya. Ayo deh teman-teman semua. Katakan kecaplah dan lihatlah. Ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan Dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi ya, katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi ya, katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan. betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati Kasih setiamu Tuhan. kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Ya. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang meliharaku. Allah yang memeliharaku. Allah yang syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang melihara. Allah yang memeliharaku. Kalian sekali lagi ya, syukur bagi Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Ya. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah ya. Allah yang mengasihiku, Ya. Sekali lagi Allah yang memeliharaku. Allah yang memeliharaku. Ya. Ya. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang Mengasihiku, Allah yang melihara. Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Allah yang memeliharaku. Allah yang memeliharaku Selamanya. selamanya. Ya. Selamanya. Oke adik-adik pra remaja, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, sebelum kita mendengarkan firman, kakak mau ajak adik-adik pra remaja untuk menutup mata, melipat tangan, kita berdoa bersama-sama.
Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapak, terima kasih Bapak karena Kau masih memberikan kami kesehatan dan napas kehidupan sampai hari ini di tengah pandemi yang melanda Indonesia ini. Agar Kau berkati kami Bapak selalu dalam lindungan-Mu. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapak, Kau berkati Bapak firman-Mu ini Bapak agar dapat disampaikan dengan baik, dapat diterima dengan baik, dapat dipahami dan dapat diterapkan dengan baik juga dalam kehidupan sehari-hari Bapak. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Masih semangat kan untuk sekolah minggu walaupun masih online? Kabarnya juga sehat-sehat aja walaupun virus corona masih melanda di Indonesia ini. Oke, adik-adik, jadi tema kita masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya ya. Terkait dengan pelayanan yang minggu lalu Kak Ruri juga sudah sampaikan terkait pelayanan juga, apa yang kau perbuat ya perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan ya. Nah, hari ini tema pembelajaran kita yaitu adalah fulfill your ministry atau bahasa Indonesianya adalah memenuhi pelayananmu atau penuhilah panggilan pelayananmu. Oke, hari ini kita mau buka Alkitab kita, ya. Boleh disiapkan dulu adik-adik Alkitabnya. Jadi kita mau buka di 2 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ke-5. Oke. Yang sudah menemukan 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5, boleh katakan amin. Oke, kakak bacakan saja ya dari sini ya. Oke, jadi judul perikopnya itu ialah penuhilah panggilan pelayananmu. Oke, kakak baca 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi di 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5 ini adalah surat dari Rasul Paulus yang ditujukan ke Timotius ya. Siapa sih Timotius itu? Nah, jadi Timotius itu adalah seorang anak muda yang tinggal di suatu daerah bernama Listra. Jadi dia itu ayahnya seorang Yunani, ibunya seorang Yahudi. Dia tinggal bersama ibunya bernama Eunike dan neneknya bernama Lois ya. Timotius itu artinya menghormati atau memuliakan Allah. Jadi pada saat Rasul Paulus memberitakan Injil ke daerah Listra, Rasul Paulus itu bertemu dengan Timotius. Di sana Rasul Paulus melihat dia bahwa dia ini orang yang mempunyai potensi, mempunyai semangat dan percaya kepada firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengajak Timotius nih untuk menerima panggilan Tuhan. Jadi dengan menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan sebagai penginjil di usia mudanya. Jadi di usia muda itu sekitar
ya mungkin dari 18 sampai 22 tahun lah ya, perkiraannya usianya Timotius itu. Jadi di situ dia menerima panggilan Tuhan untuk jadi pemberita Injil, ya. Padahal di usia segitu adalah di usia yang muda, yang kita bisa bersenang-senang, berfoya-foya, bersantai-santai gitu. Tapi di sini Timotius memilih untuk mengikut Tuhan, menerima panggilannya. Jadi ayat hari ini, Alkitab hari ini memberitakan kita mau belajar dari Timotius, seorang anak muda yang dipanggil Tuhan terus menerimanya. Jadi kita setiap orang yang percaya itu dipanggil Tuhan untuk bersaksi bagi Tuhan. Nah, siapakah orang percaya itu? Ya, orang-orang percaya itu ya segenap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, termasuk kakak, termasuk adik-adik pra-remaja juga yang di rumah, gitu. Jadi kita ini sebagai orang percaya dipanggil untuk bersaksi bagi Tuhan. Jadi bukan hanya Pak Pendeta saja, atau penatua, atau guru agama, atau guru sekolah minggu, tapi adik-adik juga itu mempunyai kewajiban untuk menerima panggilan Tuhan tuh, memberitakan firman Tuhan. Nah, lantas gimana sih Kak caranya itu untuk bersaksi bagi Tuhan gitu, memberitakan firman Tuhan? Ya banyak caranya sih, bermacam-macam ya. Mulai nggak harus kalian tuh di usia pra-remaja ini harus memberitakan firman gitu di depan jemaat, nggak harus seperti Pak Pendeta gitu. Tapi banyak caranya gitu ya, dari perilaku kita sehari-hari gitu, kita menunjukkan perilaku yang baik, perilaku yang memenuhi atau taat kepada 10 perintah Allah, kemudian juga kepada memberikan pelayanan kasih, ya seperti mungkin kita berbagi ke anak-anak yang kurang mampu, kita memberikan sumbangan ke panti asuhan gitu ya. Terus kemudian menolong sesama kita, dan juga terakhir pemberitaan Injil gitu yang biasa dilakukan oleh pendeta, Pak Pendeta, kemudian Pak Penatua gitu ya, dan juga guru agama atau guru-guru sekolah minggu. Jadi masih banyak cara adik-adik untuk bersaksi memberitakan Injil ini seperti yang dilakukan oleh Timotius ya. Nah, ada kalanya kita tuh tidak terpanggil gitu ya. Misalnya seperti kita sedang sibuk gitu ya, mungkin adik-adik sibuk belajar karena tugas daring itu, sekolah daring itu kan tugasnya banyak sekali ya, kemudian les bahasa Inggris, les fisika, les kimia, les matematika, dan lain-lainnya. Kemudian mungkin karena adik-adik malu, kemudian atau tidak siap menjawab nanti pertanyaan yang disampaikan, atau tidak suka dengan orang lain yang berhadapan sama adik-adik gitu untuk memberitakan atau bersaksi dengan firman Tuhan gitu. Pernah nggak sih adik-adik waktu sekolah minggu, kakak sekolah minggu tunjuk adik-adik untuk berdoa gitu ya. Misalnya adik kelas remaja, ayo pimpin doa gitu ya. Di mana nih yang kelas remaja? Semua diem kelas remaja. Terus ditunjuk namanya, diem juga gitu. Sampai mungkin bengong beberapa saat gitu. Nah, itu sebenarnya seperti panggilan gitu ya. Jadi kayak seperti kalian dipanggil untuk bersaksi gitu. Jadi seperti hal-hal yang kecil, misalnya diminta berdoa oleh guru sekolah minggu, atau guru agama, atau Pak Pendeta gitu ya. Nah, terus kemudian diminta jadi WL gitu ya di kebaktian para remaja, atau jadi tim musik, atau dan lain-lain gitu. Nah,
panggilan-panggilan seperti itu yang harus adik-adik yang harus berani gitu ya dilakukan, bahwa itu adalah panggilan Tuhan dari hal-hal yang kecil. Mungkin kayak seperti menonton ibadah online ini ya, daring ya, sekolah minggu daring. Mungkin ada yang perlu dibangunin sama orang tuanya gitu ya. Sampai bangunin dulu, susah dibanguninnya baru mau. Nah itu adalah panggilan-panggilan dari Tuhan gitu ya. Nah kakak berharap adik-adik tuh bisa berani gitu ya untuk tampil gitu, untuk memberitakan atau bersaksi, memberitakan firman Tuhan. Karena di pasal 2 ya, kalau kita baca tadi ya, di pasal 2 itu tertulis, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nah, jadi baik atau tidak baik waktunya, itu adik-adik harus siap sedia. Jadi ketika kakak sekolah minggu meminta adik-adik untuk doa pembuka, doa syafaat, doa penutup. Nah, adik-adik harus berani gitu ya, harus siap sedia gitu ya. Jangan sampai ditunjuk dulu. Atau pas sudah ditunjuk juga masih nggak berani, oh malu gitu ya. Jangan sampai adik-adik seperti itu ya. Jadi ketika kakak-kakak nanya, aduh siapa yang mau berdoa nih dari kelas pra remaja, langsung angkat tangan, saya kak gitu. Nah, yang seperti itu tuh, yang sudah mulai berani bersaksi untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi ketika kita di waktu yang tepat atau yang baik atau yang tidak baik gitu ya, kita tetap harus siap sedia gitu ya, memberitakan atau bersaksi memberitakan firman Tuhan ya. Jadi kita semua itu pemberita firman Tuhan. Karena di ayat 1 dinyatakan bahwa demi penyataannya, nyanya huruf besar ya, berarti itu adalah menunjuk kata Allah. Dan kemudian juga demi kerajaannya, nah berarti itu juga huruf besar, itu kerajaannya Allah. Jadi kita itu memang panggilan itu dari Allah Bapa di sorga gitu. Jadi ketika adik-adik diminta berdoa menjadi WL atau menjadi tim musik, itu adik-adik harus siap sedia gitu ya. Adik-adik nggak boleh malu atau menolaknya gitu ya. Karena itu memang panggilan dari Tuhan untuk kita bersaksi memberitakan firman Tuhan. Nah, supaya kita siap sedia baik di waktu baik dan tidak baik, nah itu kita sudah pasti harus mempersiapkan diri ya adik-adik ya. Ya seperti kita membaca Alkitab, terus mengikuti ibadah ya baik gereja maupun sekolah minggu, karena itu bisa menambah pengetahuan kita dan memupuk iman kita gitu ya. Sehingga kita dari kecil itu dipupuk dan menambah pengetahuan sehingga makin bertambah terus, sehingga jadi kita menjadi orang yang siap ketika kita dipanggil untuk bersaksi memberitakan firman Tuhan gitu. Jadi bukan berarti kayak atau seperti kakak yang sedang saat ini di sini, bukan berarti kakak itu nggak mempersiapkan diri ya, kakak juga mempersiapkan diri gitu ya. Mulai dari ada pembekalan guru sekolah minggu, kakak juga baca Alkitab. Nah, jadi dari awal itu kita sudah harus mempersiapkan diri sehingga kita bisa siap untuk memberitakan firman Tuhan. Pasti semua membutuhkan persiapan. Nah, oleh karena itu kakak mau ajak adik-adik ini supaya mempersiapkan diri gitu ya, membaca Alkitab, terus kemudian beribadah, terus kemudian juga rajin ke sekolah minggu dan ke gereja. Nah, selain mempersiapkan diri, kita juga harus mempersiapkan hati kita ya adik-adik ya. Jadi hati kita juga perlu disiapkan supaya nanti kita bukan dengan terpaksa memberitakan firman Tuhan, tapi dengan kerelaan hati kita ya. Karena ini kan panggilannya dari Allah, maka kita harus taat memberitakan firman Tuhan ya. Seperti yang ditulis di ayat 2, firman Tuhan punya kuasa untuk menyatakan apa yang salah dan menasihati orang untuk hidup dalam kebenaran. Nah, jadi ketika adik-adik melihat temannya itu menyontek atau bolos atau berbohong, nah adik-adik itu
harus berani bersaksi, memberitakan firman Tuhan. Adik-adik boleh bilang, wah aku baca di Alkitab bahwa kita tuh nggak boleh berbohong loh gitu. Nggak boleh menipu loh, kita nggak boleh malas-malasan, kita harus semangat. Nah adik-adik harus berani gitu menyampaikan ke teman-teman adik-adik gitu. Kalau adik-adik punya teman ke sekolah minggu, adik-adik yang temannya udah jarang sekolah minggu nih, adik-adik boleh samper atau hampiri ke rumahnya, berangkat bareng ke sekolah minggu gitu ya. Karena itu kewajiban kita loh gitu. Nah adik-adik harus berani mengingatkan teman-teman kita ya, supaya kita tetap memberitakan Injil, mengabarkan yang baik itu dari perilaku kita gitu ya. Tadi kan kakak bilang perilaku kita juga mulailah dari perilaku kita terlebih dahulu. Nah, kita harus taat memberitakan firman Tuhan walaupun nanti responnya itu mungkin ada yang pertama, mungkin ada yang dia jawab, ya aku sekolah minggu kok nanti gitu ya. Tapi habis itu lupa, nggak datang lagi, habis diingatkan. Terus habis diingatkan jangan menyontek, iya maaf ya aku nyontek ya gitu ya. Terus besoknya lupa, terus nyontek lagi gitu. Mungkin ada hal-hal yang, atau nanti adik-adik ketemu teman-teman yang seperti itu. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat, tetap memberitakan. Terus kemudian mungkin ada teman adik-adik yang langsung terang-terangan itu menolaknya. Sok pinter lu, sok rajin lu. Atau ketika kita kasih tahu, dia jawab seperti itu. Nah, adik-adik nggak perlu minder atau nggak perlu merasa malu, tetap semangat aja, gitu ya. Tetap memberitakan karena itu memang panggilan dari Tuhan untuk bersaksi dan memberitakan firman Tuhan ya adik-adik ya. Jadi kita jangan lelah, jangan putus asa, tetap semangat gitu. Terus kemudian mungkin ada juga adik-adik yang ketika adik-adik memberitakan firman Tuhan seperti itu, mengingatkan teman-teman yang lainnya, ada juga yang menerimanya dengan baik, kemudian juga berbuah, hasilnya dia berubah gitu, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah harapannya adik-adik tetap semangat gitu ya dalam memberitakan firman Tuhan, karena kita sebagai setiap orang percaya itu memiliki panggilan dari Tuhan untuk bersaksi gitu ya, Wak. Walaupun porsinya itu nggak harus bersaksi seperti Pak Pendeta atau guru sekolah minggu. Dimulai dari perilaku-perilaku sehari-hari kita dulu. Karena dengan perilaku kita yang baik, nanti teman-teman kita, orang-orang lain tuh akan melihat kita, wah ternyata si A ini anaknya baik loh, rajin loh, tidak pernah bolos sekolah, tidak pernah berbohong gitu ya. Nah, jadi itu akan menjadi panutan bagi teman-teman yang lainnya gitu loh. Adik-adik akan ditiru gitu dengan kita memberikan atau menunjukkan hal-hal yang baik seperti itu. Nah, gimana sih Kak caranya untuk tetap taat gitu ya, memberitakan firman Tuhan ini? Ya ada beberapa yang bisa diwujudkan dengan perilaku menguasai diri dan menyerahkan diri ya adik-adik ya. Jadi dengan menguasai diri dalam segala hal, kemudian kita sabar ya dalam menghadapi masalah atau penderitaan gitu ya, kita tetap tabah karena memang Tuhan Yesus sendiri yang bilang bahwa setiap orang yang percaya itu pasti akan menderita gitu, termasuk kita seperti itu. Maka kita harus sabar dalam penderitaan yang ada. Kemudian juga setia melakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan menunaikan tugas pelayanan, rela berkorban gitu ya. Kemudian percaya diri gitu ya, ketika tampil di depan harus berdoa, harus jadi WL, harus jadi tim musik, itu kita harus percaya diri, kita harus mengeluarkan talenta yang diberikan oleh Tuhan, karena memang itu diberikan kita untuk menunaikan panggilan kita sebagai setiap orang percaya untuk memberitakan atau bersaksi memberitakan firman Tuhan ya. Dengan adik-adik pra remaja mendengarkan firman Tuhan hari ini, berarti Tuhan sudah memanggil kita. Jadi kita harus meresponnya panggilan Tuhan dengan ketaatan ya. Jadi ketika kita dipanggil oleh mama kita
atau orang tua kita, papa mama kita untuk sekolah minggu, ya kita harus melaksanakannya. Kita pergi ke sekolah minggu. Ketika kita diminta berdoa sama guru sekolah minggu atau sama guru agama kita harus berani gitu ya, tampil ke depan, jangan malu-malu gitu kan. Karena adik-adik pra-remaja ini pasti sudah belajar berdoa dari kelas kecil ya. Masa sudah sebesar ini itu adik-adik nggak berani, berarti adik-adik harus mencontoh dari Timotius yang di usia muda, dia sudah memutuskan untuk menerima panggilan Tuhan dengan melayani, memberitakan firman Tuhan. Di usianya yang masih belasan tahun, dia rela untuk meninggalkan keluarganya, kemudian pergi memberitakan firman Tuhan bersama Rasul Paulus, yang dia tidak tahu apakah dia bisa kembali lagi nanti ke rumahnya atau tidak gitu. Jadi dia siap menerimanya gitu. Nah, sama seperti adik-adik harus siap menerima panggilan Tuhan, baik di waktu baik ataupun tidak baik gitu. Jadi kita harus mempersiapkan diri ya adik-adik ya, dengan baca Alkitab, pergi ke gereja atau ke sekolah minggu. Jadi biarlah setiap kita berkata, Tuhan memanggil, maka aku taat. Seperti itu adik-adik. Semoga adik-adik di rumah bisa menerapkan atau bersaksi untuk memberitakan firman Tuhan melalui perilaku sehari-hari, kemudian melalui beribadah gitu ya, mengambil peran di ibadah sekolah minggu dan lain-lain. Itu yang kakak harapkan bisa diterapkan dalam kehidupan adik sehari-hari sehingga menjadi orang yang berani tampil, tidak malu-malu dan selalu siap sedia untuk menerima panggilan dari Tuhan. Kiranya itu aja firman yang akan kakak sampaikan hari ini. Kakak akan tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Kakak mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya, kemudian tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena Kau telah memberikan kami nafas kehidupan hari ini, kemudian juga memberikan kami kesehatan di masa pandemi ini, dan juga Kau telah membolehkan kami di sini Bapa di ibadah sekolah minggu ini, walaupun dalam kondisi yang online atau daring, kita tetap semangat. Kau berkati kami, anak-anak-Mu ini tetap semangat menjalani hidup kita ini. Kemudian juga Kau berkati bahwa firman-Mu ini, panggilan yang Engkau lakukan kepada kami setiap orang percaya, dapat kami terima dengan senang hati, dengan kerelaan, baik di waktu yang baik ataupun yang tidak baik, sehingga kita menjadi anak-anak-Mu yang siap untuk menerima panggilan-Mu. Terima kasih Bapak, inilah doa yang kami sampaikan di hari Minggu ini. Haleluya, amin. Ya teman-teman, kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Niko dari Kompleks Kadron, dan saya percaya bahwa firman yang boleh Kak Niko bawain itu adalah bersumber daripada Tuhan. Dan Tuhan menyertai bibirnya Kak Niko untuk membawakan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah pra-remaja ini, dan bila setiap firman, setiap berkat apapun juga boleh kita terima, dan kita boleh menjadi berkat di luar sana dalam kehidupan kita masing-masing. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita mau sama-sama katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkau adalah sumber kuatku. Tuhan, hanya Engkau milikku di surga. Ya, kita mau naikkan pujian Allah sumber kuatku. Karena hanya Tuhan yang milik kita di surga. Kita semangat, yo! Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau. Amin. Tak ku andalkan
pasti Kau tetap selamanya Allah sumber. Amin. Kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selama Allah sumber, Allah sumber ya. Kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber, kuatku amin. Allah sumber ya, kuatku amin. Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Katakan lagi, selamanya, selamanya. Halo teman-teman pra remaja semua, kali ini kakak mau ngasih tauin untuk kegiatan kalian yang harus kalian lakukan sehabis menonton sekolah minggu ini. Nah berikut kakak akan kasih contohnya. Ya ini dia, kalian boleh buat ini secara manual di kertas HVS, di kertas apapun itu. Dan kalian hias sepuas kalian, berisikan Tuhan memanggil maka aku taat. Buat adik-adik yang mau buat ini secara digital juga boleh banget. Lakukan sebebas kalian dan sekreatif kalian. Jangan lupa dikumpulin ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.